Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Aditya Trenggono, STMSC, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pengolahan Limbah Metalurgi. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan kami dari kelompok satu, di mana di sini kami akan menjelaskan tugas besar kami yang akan membahas seputar recovery kobalt ramah lingkungan dengan studi literatur yang kita sampaikan atau kita bahas, yaitu tentang produksi green hydrogen dari limbah baterai lithium ion. Adapun anggota kelompok dari kelompok satu itu terdiri dari 4 mahasiswa. Yang pertama itu ada Fahmi Mulyana dengan NPM 33342200022. Lalu ada saya sendiri dengan nama Rizky Pratiwi dengan NPM 33342200020. Lalu ada Ade Citra Ananda dengan NPM 33342200066 dan Raisa Aneira dengan NPM 33342200068. Berikut ini merupakan outline atau subbab yang akan kami sampaikan pada pembahasan dari kelompok kami. Yang pertama itu ada pendahuluan, lalu yang kedua itu ada sasaran dan keuntungan, yang ketiga itu ada novelty, yang keempat itu ada metodologi, yang kelima itu ada hasil dan diskusi, yang keenam kesimpulan, dan yang terakhir itu ada referensi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan yang melatar belakangi penelitian kami atau tugas besar kami. Seiring dengan meningkatnya penggunaan kendaraan listrik dan perangkat elektronik, permintaan terhadap baterai lithium ion atau LIB pun meningkat secara signifikan. Berdasarkan data dari konsultasi UK pada tahun 2022, diperkirakan bahwa permintaan global terhadap baterai lithium ion akan melebihi 3.100 gigawatt hour pada tahun 2030, yang mana sebagian besar didorong oleh sektor elektrifikasi kendaraan, penyimpanan energi, dan elektronik konsumen. Namun, di balik potensi besarnya sebagai penyimpanan energi ramah lingkungan, baterai lithium ion juga memunculkan tantangan besar berupa limbah baterai bekas yang mengandung logam-logam berbahaya seperti kobalt, nikel, dan litium, yang mana bila dibuang sembarangan, logam-logam ini dapat mencemari tanah dan air serta membahayakan kesehatan manusia dan ekosistem. Untuk menjawab tantangan tersebut, urban mining merupakan uh, solusi inovatif. Urban mining sendiri merupakan pendekatan yang berfokus pada pemanfaatan kembali logam-logam berharga dari limbah, seperti limbah elektronik dan baterai bekas, guna mengurangi ketergantungan terhadap penambangan primer dan menekan pencemaran lingkungan. Pada tugas besar ini, kami memfokuskan pada pemulihan atau recovery kobalt dari limbah baterai lithium ion. Eh, Kobalt sendiri dipilih karena perannya yang sangat penting sebagai katalis dalam berbagai reaksi energi, termasuk pada produksi green hydrogen, yakni hidrogen ramah lingkungan yang dihasilkan dari sumber terbarukan. Hidrogen hijau ini nantinya menjadi bagian penting dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon karena menghasilkan emisi karbonnya nol pada saat digunakan. Penggabungan antara bioleaching atau pelindian biologis untuk ekstraksi kobalt dan penggunaannya sebagai katalis hidrogen hijau merupakan pendekatan sirkular dan berkelanjutan yang akan kami ulas pada tugas besar ini. Selanjutnya, setelah memahami latar belakang dan urgensi limbah baterai lithium ion, ada sasaran dan keuntungan. Penelitian ini memiliki dua sasaran utama. Yang pertama, mengembangkan metode ramah lingkungan untuk merecovery kobalt dari baterai lithium ion bekas dengan teknik bioleaching. Teknik ini memanfaatkan mikroorganisme, khususnya bakteri termofilik, untuk melarutkan logam secara alami tanpa bahan kimia berbahaya. Hal ini menjadikan prosesnya lebih berkelanjutan dan minim emisi dibandingkan dengan metode pirometalurgi atau hidrometalurgi konvensional. Dan yang kedua, memanfaatkan kobalt hasil recovery tersebut sebagai katalis dalam produksi hidrogen hijau atau green hydrogen. Kobalt ini terbukti memiliki performa tinggi dalam reaksi konversi etanol menjadi hidrogen karena sifatnya stabil terhadap terhadap tahan terhadap koking dan memiliki aktivitas katalitik yang tinggi. Dari dua sasaran tersebut,
Ada beberapa manfaat strategis yang ditawarkan dari studi literatur ini. Yang pertama, keberlanjutan lingkungan, pengurangan limbah berbahaya, dan menghindari pencemaran tanah serta air melalui daur ulang baterai yang mengandung logam berat. Kemudian yang kedua, efisiensi ekonomi. Dengan menggunakan limbah seperti bahan beku besi dari cangkang baterai sebagai reduktor dan nutrien bakteri sehingga meminimalkan kebutuhan bahan kimia tambahan yang dapat menekan biaya proses. Kemudian keberlanjutan energi. Dengan memproduksi hidrogen hijau dari sumber terbarukan seperti etanol, kita dapat sisi energi mengurangi terhadap bahan fosil. Dan yang terakhir, metode daur ulang ini menggunakan dua limbah jenis limbah yaitu baterai dan besi bekas untuk menghasilkan kembali bahan bernilai tinggi yaitu kobalt murni sebagai katalis aktif. Hal ini menunjukkan prinsip ekonomi sirkular yang kuat. Selanjutnya, pada slide ini, kami ingin menyoroti aspek kebaruan atau novelty dari studi literatur yang kami susun, yang membedakan pendekatan ini dari metode-metode konvensional yang selama ini digunakan. Yang pertama, pendekatannya ramah lingkungan. Kami mengusung metode bioleaching sebagai alternatif dari pirometalurgi dan hidrometalurgi yang selama ini dikenal menghasilkan limbah berbahaya dan emisi tinggi. Bioleaching memanfaatkan aktivitas biologis bakteri untuk melarutkan logam-logam berharga secara alami tanpa bahan kimia beracun, sehingga sangat ramah lingkungan. Yang kedua adalah penggunaan besi bekas. Salah satu inovasi utamanya adalah pemanfaatan besi bekas dari cangkang baterai lithium ion sebagai reduktor sekaligus nutrien bagi bakteri. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi limbah logam, tapi juga menghemat penggunaan reagen kimia tambahan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah bakteri termofilik. Kami menggunakan bakteri termofilik seperti Acidisiobacillus caldus dan Leptospirillum verifilum yang tumbuh optimal pada suhu tinggi. Keunggulan bakteri ini adalah mempercepat proses pelindung logam sehingga menghasilkan proses yang lebih singkat dibandingkan bakteri mesofilik biasa. Kemudian yang keempat adalah recovery kobalt yang tinggi. Dengan kombinasi optimasi media bioleaching dan besi sebagai reduktor, penelitian ini menunjukkan potensi recovery kobalt mencapai lebih dari 99% hanya dalam 6 hari. Hal ini menunjukkan efisiensi yang sangat tinggi dibandingkan dengan metode lainnya. Kemudian yang terakhir adalah produksi green hydrogen. Kobalt dari bioleaching tidak hanya disimpan sebagai logam, tapi juga langsung dimanfaatkan sebagai katalis aktif dalam reaksi steam reforming etanol untuk menghasilkan hidrogen hijau. Hal ini membuka peluang besar dalam pengembangan energi terbarukan dan dekarbonisasi sektor energi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu di sini ada persiapan untuk recovery cobalt yang di mana yang pertama ini limbah baterai lithium ion melalui tahap preparasi sampel yang di mana tahap ini terdiri dari 4 langkah yaitu penghancuran, penggilingan atau grinding, penyaringan, screening dan kalsinasi. Setelah sampel siap dilakukannya yaitu analisis karakterisasi yang di mana di sini meliputi dengan ICP OES, SEM, EDS, dan terakhir itu PSD Particle Size Distribution. Langkah berikutnya yaitu seperti bacterial culture. Pada tahap ini bakteri diadaptasikan terhadap limbah LIB menggunakan metode 2 tahap dengan besi bekas atau iron scrap bisa disebut sebagai nutrien. Nah, setelah bakteri beradaptasi dengan lingkungan, proses dilanjutkan ke bioleaching. Dalam tahap bioleaching ini ditambahkan 3 konsentrasi besi bekas sebagai reaktan pereduksi serta satu sampel kontrol proses dan dilakukan dengan bakteri yang telah diadaptasikan dalam media menggunakan inokulum sebesar 10% pada suhu 45 derajat Celcius dan kecepatannya yaitu 130 rpm dalam labu shaker. Yang terakhir itu dilakukan observasi bioleaching tersebut untuk menyelidiki pengaruh penambahan besi bekas sebagai reduktor dalam
pemilihan kobalt menggunakan teknik atomic absorption spektroskopi, AAS atau biasa disebut juga AS. Eh, Selanjutnya yaitu ada seperti kobalt katalis preparation atau bisa disebut persiapan pada katalis kobalt, di mana di sini dilakukannya ini adalah ada yang langkah pertama pelarutan kobalt. Langkah pertama yaitu adalah melarutkan logam kobalt menggunakan asam nitrat untuk membentuk larutan kobalt nitrat. Nah, selanjutnya di sini ada presipitasi hidroksida kobalt dan filtrasi. Nih, di sini kemudian ditambahkan larutan amonia ke dalam larutan kobalt nitrat untuk mengendapkan kobalt hidroksida padat. Setelah itu, proses selanjutnya itu endapan tersebut kemudian difiltrasi untuk memisahkan cairan berlebih dari padatan tersebut. Nah, di sini ada degra seperti decomposition and granulation. Di sini tuh degradasi hidro hidroksida kobalt tersebut, di mana endapan kobalt hidroksida yang telah disaring kemudian dikalsinasi di tanda kurung seperti dipanaskan untuk menghasilkan kobalt oksida CO3 dan O4. Selanjutnya, oksida ini digranulasi secara basah menggunakan granulator cakram dengan larutan sukrosa 20% sebagai cairan granulasi tersebut. Nah, selanjutnya ya di sini ada drying and firing, di mana pengiringan tersebut granular dikeringkan selama 24 jam untuk menghilangkan kelembapan pada granular tersebut. Setelah itu, granular disinter pada suhu yang tinggi selama 5 jam, lalu didinginkan. Nah, fraksi granulan ini dengan ukuran 0,8 hingga 2 mm kemudian dipisahkan untuk tahap berikutnya. Nah, tahap berikutnya yaitu ada reduksi, di mana granulal kobalt oksida yang telah dipilih kemudian direduksi menggunakan gas hidrogen untuk mengubahnya menjadi kobalt logam aktif yang berfungsi sebagai katalis aktif tersebut. Nah, selanjutnya di sini katalis siap pakai. Produk akhirnya itu adalah partikel kobalt aktif yang berfungsi sebagai katalis efektif dalam produksi hidrogen ramah lingkungan, green hidrogen bisa kita sebut. Nah, di sini yang ketiga itu ada penilaian aktivitas katalis kobalt tersebut. Nah, di sini ada pengaturan seperti liquid mass flow control, yang dimana pengaturan aliran massa cair di sini etanol dan air diatur aliran massanya menggunakan pengontrol aliran cair otomatis. Nah, selanjutnya ada reaksi katalik dalam tungku. Nah, electrical furnace atau biasa disebutnya. Nah, campuran ini etanol dan air dialirkan ke dalam tungku elektrikal ini. Nah, tempat reaksi berlangsung dalam lapisan katalik yang mengandung katalis kobalt tersebut. Nah, selanjut yang ketiga yaitu penyaringan kokas. Nah, di sini gas hasil reaksi kemudian melewati filter kokas untuk menghilangkan partikel karbon padat yang mungkin akan terbentuk. Nah, setelah itu ada pendinginan dan kondensasi. Di sini gas didinginkan dalam kondensor untuk memisahkan air dari komponen gas lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada gas collection seperti pengumpulan pada gas nih. Gas yang telah diproses dikumpulkan dalam labu penampung tersebut. Nah, proses seperti pengukuran suhu, temperatur, dan kelembapan tersebut, di sini sensor suhu dan kelembapan digunakan untuk memantau kondisi fisik gas yang dihasilkan. Nah, selanjutnya ada pengukuran volume gas. Nah, volume gas ini yang dihasilkan diukur dengan
meteran gas tersebut. Nah, yang terakhir nih ada analisis gas dan ventilasi tersebut. Nah, gas ini dianalisis gas yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan kromatografi, di mana gas dengan detektor MS dan TCD. Nah, selanjutnya gas sisa yang tidak digunakan dibuang secara aman melalui sistem ventilasi tersebut. Bisa di next. Cukup. Cobalt, cobalt katalis preparation atau bisa disebut persiapan pada katalis cobalt, di mana di sini dilakukannya itu dissolving cobalt. Cobalt di sini terlebih dahulu dilarutkan dalam asam nitrat pekat untuk menghasilkan larutan kobalt nitrat sesuai reaksi. Nah, setelah itu ada eh, pres- presipitasi atau pengendapan dan filtering, di mana di sini amonia cair ditambahkan ke dalam larutan kobalt nitrat tersebut. Nah, selanjutnya ada seperti filtrasi, di mana endapan yang terbentuk kemudian eh, dipisahkan dari larutan melalui proses filtrasi tersebut. Setelah itu terdapat drying and firing. Selanjutnya yaitu ada direduksi pada si kobalt tersebut dan terjadilah katalis. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada pengujian yang dimana aktivitas katalis kobalt tersebut. Eh, yang pertama itu ada proses liquid mass flow control. Di sini pengujian untuk aktivis katalis tersebut, dan selanjutnya itu diuji dengan electric furnace dan reaksi katalis tersebut. Dan setelah proses tersebut kita selanjutnya akan melakukan shock filtering. Dan selanjutnya ada cooling and kondes ada pendinginan dan kondisian pada gas tersebut, pada hasil yang tersebut, dan di situ ada collection pada gas tersebut. Selanjutnya yaitu ada temperatur dan moisture measurement tersebut. Setelah itu proses selanjutnya yaitu ada gas volume gas volume measurement tersebut, dan ada proses terakhir yaitu gas analisis dan ventilation tersebut. Bisa di next. Berdasarkan hasil analisis ICPOS, di sini diketahui bahwa kandungan kobalt dalam sampel sebesar 31,8%, dan hasil SEM ini menunjukkan bahwa permukaan sampel sebelum bioleaching terlihat halus, dan pada dari EDS di sini terlihat bahwa puncak tertinggi pada spektrum menunjukkan unsur kobalt sebagai elemen dominan dalam sampel tersebut. Dan ada seperti di sini kita analisis PSD. PSD ini memperlihatkan bahwa ukuran partikel ini berkisar antara 5 hingga 50 mikrometer, dengan 80% partikel berukuran di bawah 31,4 mikrometer. Dan di sini ada berdasarkan grafik konsentrasi pada besi. Di sini pada slide ini diketahui bahwa sampel dengan konsentrasi besi bekas 8,84 gram per liquid dan 4,85 gram per liquid menunjukkan peningkatan konsentrasi besi terlalu tersebut sebagai hasil dari proses pelindian, dan kandungan besi meningkatkan selama sekitar 6 hari sebelum mulai menurunnya. Nah, dan dari sini ada grafik pemulihan kobalt. Di sini terlihat bahwa pelindian kobalt mengikuti proses kinetika dua tahap. Yang pertama, pada tahap pertama, semua sampel menunjukkan kinetika pelindian dan kobalt yang serupa karena tidaknya ion Fe2+. Nah, hal ini menunjukkan bahwa bakteri
memprioritaskan pelindian besi bekas dibandingkan LIB. Dan pada tahap yang kedua yaitu obat berhenti pada sampel dengan 0 gram per liquid dan 0,8 gram per liquid besi bekas tersebut. Sementara sampel dengan 8,84 gram per liquid dan 4,85 gram per liquid menunjukkan peningkatan tajam dalam pemulihan kobalt melebihi 99%. Nah, hal ini disebabkan oleh peningkatan konsentrasi ion besi Fe2+, hasil dari pelindian besi bekas yang menciptakan lingkungan reduksi yang kondusif untuk pelindian kobalt. Next. Baik, Selanjutnya bisa dijelaskan oleh baik. Sekarang mari kita lanjut ke bagian karakterisasi katalis. Di sini kita memiliki gambar SEM dan analisis pemetaan EDX dari katalis yang telah digunakan. Pada gambar A, yaitu gambar SEM permukaan katalis. Gambar pertama menunjukkan permukaan katalis yang diamati dengan SEM. SEM memberikan gambaran struktur permukaan dan morfologi katalis pada skala mikroskopis. Di sini terlihat distribusi yang seragam dan struktur berbutir yang menunjukkan bahwa proses preparasi dan granulasi berhasil dilakukan. Lalu pada gambar B, yaitu distribusi kobalt yang terdeposit. Gambar B menunjukkan hasil pemetaan EDX dari unsur kobalt di permukaan katalis yang ditandai dengan warna ungu. Sebaran yang merata ini menegaskan bahwa kobalt terdistribusi dengan baik pada seluruh permukaan katalis. Lalu pada gambar C, yaitu distribusi oksigen. Pada gambar C terlihat pemetaan EDX dari unsur oksigen ditandai dengan warna hijau. Kehadiran oksigen ini penting karena menunjukkan adanya pembentukan senyawa kobalt oksida selama proses persiapan yang nantinya akan direduksi menjadi logam kobalt murni dalam tahap aktivasi. Lalu pada gambar yang terakhir yaitu distribusi karbon. Terakhir gambar D menunjukkan distribusi karbon yang ditandai dengan warna merah. Kehadiran karbon ini kemungkinan berasal dari larutan sukrosa yang digunakan selama proses granulasi. Berdasarkan hasil SEM dan EDX dapat dilihat bahwa proses pembuatan katalis berhasil menghasilkan struktur yang seragam dengan distribusi kobalt, oksigen, dan karbon yang merata di seluruh permukaan. Ini menandakan bahwa proses sintesis, granulasi, dan aktivasi katalis berjalan dengan efektif serta menyiapkan katalis dengan kualitas morfologi yang baik untuk aplikasi katalitik. Next. Selanjutnya, mari kita bahas performa dari katalis yang telah dibuat. Di sisi kiri slide terdapat grafik yang menunjukkan tingkat konversi etanol pada berbagai suhu. Sumbu Y menunjukkan persentase konversi etanol, sedangkan sumbu X menunjukkan suhu dalam derajat Celcius. Dari grafik ini terlihat bahwa katalis mampu mencapai konversi etanol hingga 97%, yang merupakan angka yang sangat tinggi. Ini membuktikan efisiensi katalis dengan memecah molekul etanol merupakan tahap penting dalam proses produksi hidrogen. Beberapa kurva dalam grafik menunjukkan variasi kondisi atau formulasi katalis yang diuji selama proses pengujian. Lalu di sisi kanan slide, kita melihat grafik efisiensi produksi hidrogen. Sumbu Y menunjukkan hasil hidrogen dalam mol hidrogen per mol etanol, sementara sumbu X menunjukkan suhu. Grafik ini menunjukkan bahwa katalis mampu menghasilkan hingga 4,9 mol hidrogen per mol etanol. Ini menandakan bahwa katalis bekerja sangat efisien dalam membantu produksi hidrogen dari etanol. Hasil pengujian performa ini menunjukkan bahwa katalis mampu mencapai konversi etanol hingga 97% dan efisiensi produksi hidrogen sebesar 4,9 mol H2 per mol etanol pada suhu optimal yaitu 500-600 derajat Celcius. Ini menunjukkan bahwa katalis hasil bioleaching kobalt sangat potensial untuk digunakan dalam sistem produksi hidrogen hijau dengan efisiensi tinggi dan resiko pembentukan kokas yang rendah. Selanjutnya, next. Saya serahkan kepada rekan saya. Oke, setelah kita membahas tentang penelitian yang kami lakukan, di sini ada beberapa kesimpulan yang bisa kami dapatkan. Untuk kesimpulan pertama, yaitu bioleaching untuk pemulihan kobalt sendiri ini berkelanjutan dengan menggunakan bakteri
yang kita gunakan yaitu bakteri termofilik. Yang kedua, sampah besi dari cangkang LIB itu digunakan sebagai reduktor CO3O4 yang dimana analis kobalt yang dilakukan pengujian itu mencapai efisiensi konversi etanol sebesar 97% dengan menghasilkan H2-nya itu dengan menghasilkan 4,9 mol H2 per mol etanol. Ini merupakan referensi-referensi yang kami gunakan untuk penelitian kami. Cukup sekian, saya mewakili teman-teman dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kami, kurang dan lebihnya saya kembalikan ke Pak Aditya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.